Buat kalian yang ngerasa kalau pembahasan yang satu ini terkesan udah basi, mending kalian out aja dari sekarang. Karena saya juga sadar kok. Tapi ya bodo amat lah ya. Emangnya dikira gampang apa nyari topik? Di Indonesia sendiri, kita semua tahu bahwa sejatinya Kawasaki adalah produsen sepeda motor yang hanya fokus pada motor-motor sport atau moge. Karena ya faktanya, semua motor bebek atau Ayagonya itu bener-bener nggak laku semua di pasar Indonesia. Mulai dari Atlete, KZ, dan ZX 130 yang posisi tangki bensinnya itu anti-mainstream. Dan ketika pabrikan Jepang lain seperti Honda dan Yamaha pada sibuk mendevelop skutik 110 sampai 150 cc yang pasarnya itu rame banget, Kawasaki gak ada perlawanan sama sekali. Dan justru dia malah bikin project anti-mainstream yang punya pasarnya tersendiri, yaitu dengan cara menghidupkan kembali sosok motor yang pernah tenar di tahun 80-an, yaitu motor-motor 250 cc 4 silinder, atau biasa disebut dengan ZXR 250. Yaps, setelah mencoba menghidupkan kembali motor 1 liter 4 silinder dengan force induction yang berwujud Ninja H2 series, sekarang Kawasaki mau coba hidupin kembali motor 250 cc 4 silinder. Dan apakah nasibnya akan sebagus Ninja H2? Dan ternyata hasilnya jauh di luar dugaan. Sejak dirilis pada pertengahan tahun 2020 lalu, motor ini langsung booming dan gempar sekali di Indonesia. Walaupun motor ini dirilis pada saat ekonomi warga Indonesia belum stabil dikarenakan dampak dari pandemi COVID, motor ini tetap laku banget di pasaran. Dan kalian mau tahu seberapa laku motor ini? Ya, motor ini terjual sebanyak 1.200-an unit di minggu pertamanya setelah rilis. Dan yang paling banyak dipesan itu adalah tipe tertingginya. Heck, padahal harganya aja yang paling murah itu 98 juta. Dan sejak pertama kali rilis hingga akhir tahun 2022, motor ini terjual kurang lebih sebanyak 6.145 unit. Bener-bener gokil banget. Ini di luar target Kawasaki Indonesia. Karena Kawasaki Indonesia itu menargetkan motor ini terjual sebanyak 2.000 unit per tahun. Segitu gilanya ketenaran motor yang satu ini. Sampai-sampai saat pandemi pun penjualannya tetap sangat tinggi. Mengusung mesin 4 silinder segaris berkapasitas 250 cc DWC 16 katup berpendingin cairan, motor ini mampu menghasilkan output tenaga yang lumayan besar, yaitu hingga 51 horsepower di putaran mesin 15.500 rpm, dan torsi sebesar 22,9 Nm di putaran mesin 14.500 rpm. Lalu bicara soal fitur dan teknologi, motor ini dilengkapi dengan beberapa fitur yang mumpuni, yaitu diantaranya rem depan tipe radial lengkap dengan ABS, lalu shock depan upside down SOA SFF, swing arm banana walaupun hanya sebelah, dan beberapa teknologi canggih, yaitu diantaranya ada quick shifter, power mode, traction control, ram air system, electronic throttle valve, dan assist lever clutch. Tuh kan, gimana gak gempar coba? Lawang silindernya ada 4 biji, identik banget dengan moge-moge kelas atas. Dan alhasil, suara yang dihasilkan pun 11-12 dengan moge 4 silinder. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Apalagi pada penikmat suara motor 4 silinder yang belum kesampaian beli moge. Kan enak jadinya ada solusinya. Kapan lagi ya kan dapat motor yang suaranya mirip moge dengan harga hanya di bawah 100 juta saat 2020 lalu untuk varian standarnya. Lebih tepatnya 98 jutaan. Dikarenakan Kawasaki sudah tahu potensi suara yang akan dihasilkan oleh motor ini, sampai-sampai Kawasaki memberikan tagline khusus untuk motor 4 silinder yang satu ini, yaitu Screaming Inline 4, atau teriakan 4 silinder segaris. Dan saking menggelegarnya suara ZX25R ini, bahkan Moge 4 silinder pun kalah kencang suaranya. Gokil nih emang. Mungkin karena cc-nya yang tergolong kecil untuk motor dengan jumlah silinder yang sebanyak 4 buah. Jadinya suara yang dihasilkan sangat
bacot. Dan faktor lain dari suaranya yang sangat bacot adalah karena motor ini punya redline RPM yang sangat tinggi, serta puncak power dan torsinya itu ada di RPM yang sangat tinggi, yaitu di 15.500 RPM. Jadinya otomatis ya tenaga bawahnya ngempos. Apalagi kalau usernya langsung betot gas pas RPM rendah. Alhasil, suaranya makin bacot lagi dah karena motor yang ngeden. Itulah alasan kenapa motor ini pakai final gear yang ukurannya itu gede banget, yaitu 48. Karena ngejar akselerasinya biar nggak lemot-lemot amat. Dan selang 2 tahun setelah rilis, yaitu pada Oktober tahun 2022, Kawasaki menambahkan varian ZX25R dengan menghadirkan versi yang lebih tinggi dibanding versi ABS SE, yaitu ZX25RR. Banyak fitur baru yang ditambahkan di ZX25RR ini. Di antaranya, upgrade speedometer digital full color TFT yang lengkap dengan circuit mode dan reading mode yang terdapat 4 pilihan, yaitu Road, Sport, Rain, dan Rider. Serta penambahan fitur connect ke HP via Bluetooth. Lalu ubahan selanjutnya ada di bagian knalpot. Yang tadinya pakai tipe underbelly, sekarang pakai model silinder panjang karena mesinnya udah lolos emisi Euro 4. Dan untuk lampu pun sudah full LED hingga ke lampu sein. Dan nggak ketinggalan juga, sok depannya kini bisa disetel secara manual oleh penggunanya. Untuk warnanya sendiri, ZX25RR ini hanya tersedia dalam satu warna saja, yaitu lime green atau livery khas KRT. Untuk harga, ZX25RR ini dibanderol sebesar 129,9 juta OTR Jakarta. Lebih mahal sekitar 7 jutaan dibanding ZX25R ABS SE. Tapi fitur yang didapat sih jelas sepadan banget. Dan untuk saat ini, Kawasaki bisa nyeting harga dan spek ZX25R dengan sesuka hati. Karena pabrikan Jepang lain belum ada yang nanggepin tentang kelas 250cc 4 silinder modern ini. Soalnya untuk membuat motor yang bener-bener dari nol itu butuh waktu sekitar 2-4 tahun lamanya. Dan makan banyak biaya juga. Kawasaki bikin motor ginian karena ya target produksi mereka secara mendunia itu memang lebih dominan ke sport. Mereka nggak fokus produksi Matic dan bebek. Lihat aja noh di Indo. Emangnya mereka jualan Matic dan bebek? Enggak kan? Lihat aja noh sport bike mereka di kelas 250cc. 1 silinder punya, 2 silinder punya, dan yang 4 silinder pun juga punya kok. Kurangnya 3 silinder doang nih. Untuk yang line up Moge-nya juga lumayan rame produk mereka. Di kelas Moge entry level, mereka punya Ninja 650 series. Di kelas Street Fighter 900cc, mereka punya Z900 series. Di kelas Moge jadul, mereka punya W series. Kelas Moge retro modern, mereka punya RS series. Di kelas Cruiser, mereka punya Vulcan series. Dan di kelas 1 liter 4 silinder, mereka punya line up motor yang bejibun banget. Yaitu ada ZX10R, Z1000, Ninja 1000, H2, H2R, ZH2, sama ZH2SX. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.